biasanya yang repotnya adalah kalau orang ini merasa dirinya tahu dan menggurui orang lain. Ini nih. Ya Ini yang kan? bahaya justru Nah, itu ya. yang bahaya ya kan. Agama itu kan pandangan hidup. Agama itu sebuah sesuatu yang dipercaya akan membantu kita untuk selamat di dunia dan akhirat. Kok orang tidak boleh untuk menggunakan itu, ya kan, sebagai pandangan hidup. Nah, berbeda dengan politisasi agama ya. Kita menolak politisasi agama, tapi untuk menjadikan agama sebagai dasar untuk kita berpolitik, itu sesuatu yang harus diakui. Mententangkan antara agama dan ilmu pengetahuan, sebenarnya justru akan melecehkan kemanusiaan kita sendiri. Namanya juga manusia. Ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Kita harus bikin iklan Ramadan yang menyentuh. Halo Bu, aku kayaknya nggak bisa mudik tahun ini. Nanti uangnya aku transfer aja ya. Kita buka dulu yuk. Menangkan Ramadan dengan sentuhan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Mata Hati TV, gimana kabarnya? Semoga di pertengahan Ramadan ini puasanya masih aman ya. Jumpa lagi tentunya di program Ramadan Mata Hati TV, dan kali ini bersama saya Nita Marli dan tentu narasumber kita yang hebat satu ini yang karyanya luar biasa, sudah banyak sekali mulai dari riset-risetnya, buku terkait filsafatnya, terjemahannya ada banyak sekali. Cuma saya mau menyebutkan tapi kayaknya khawatir waktunya nggak cukup gitu ya. Beliau adalah Bang Mufti Makarim. Assalamualaikum Bang Mufti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana minggu ini, kabar sehat? Sehat selalu ya. Puasa ini harus selalu semangat, puasa ini harus selalu menyiapkan diri untuk belajar. Menyiapkan diri untuk terus belajar. Nah ini kaitannya nih, ini bridging-nya udah dapet nih. Terkait dengan ilmu dan agama ya. Karena kita hidup itu tampaknya nggak akan bisa lepas dari ilmu. Kita pun yang beragama juga nggak akan lepas dari agama. Nah ini gimana caranya kita melihat kedua hal ini menjadi satu seperti apa? Karena mungkin kalau mungkin contohnya ya Bang Mufti ya, ketika waktu pandemi COVID-19, mungkin di sekitar 2019 itu, kemudian vaksin diluncurkan ketika 2020, itu kan sebuah ilmu baru ibaratnya yang manusia memang diwajibkan dan dianjurkan untuk vaksin agar mereka terhindar dari COVID-19. Kemudian kan pasti saat itu banyak sekali pertentangan juga, apakah vaksin ini halal gitu. Bagaimana dengan pandangan agamanya seperti apa? Nah kemudian saya ingin kaitkan bagaimana nih Bang Mufti, ilmu pengetahuan dan agama yang seringkali dipertentangkan oleh orang-orang yang memang kalangan sekuler, seperti apa Islam melihat hubungan keduanya? Baik, terima kasih Konita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'in wa astaghfiruhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasilil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Pemirsa Mata Hati, Mbak Konita, di pertengahan puasa ini, pertengahan bulan puasa. Ya, ini tanda-tanda mau buka ini udah mulai agak oleng-oleng dikit. Pertengahan bulan puasa ini kita ingin mencoba mendalami ya. Mencoba mendalami hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama. Karena jujur saja bahwa upaya untuk mempertentangkan, membuat seolah-olah kalau orang beragama ya beragama aja, nggak boleh menyentuh ilmu pengetahuan. Orang menyentuh ilmu pengetahuan begitu juga tidak berani melihat agama dan segala macam, seolah-olah ruangnya misah kan gitu. Padahal sebenarnya sejarahnya kan tidak begitu. Al-Quran sendiri kan diakui sebagai kitab ilmu pengetahuan. Ya, jadi banyak informasi-informasi pengetahuan yang zaman sebelumnya dan bahkan sampai dengan zaman sekarang
belum tergali atau tidak diketahui informasinya, tapi begitu orang mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran, mereka menemukan jawabannya di sana. Ya, artinya tradisi intelektual dan tradisi beragama itu tidak terpisah dari kehidupan kita semua. Nah, pemirsa Mata Hati, sebenarnya mengapa terjadi sekularisasi? Ya. Mengapa terjadi pemisahan yang ekstrim antara ilmu dan agama? Itu tidak semata-mata karena orang melihat keterkaitan antara keduanya, tetapi juga punya latar belakang historis yang kompleks ya. Jadi tadi pada pembahasan yang sebelumnya kan kita juga sempat membahas bahwa manusia itu memiliki kecenderungan untuk berpikir mistis. Lalu kemudian manusia berpikir dari mistis menjadi rasional. Kan? Nah, tetapi ketika dia bergeser dari berpikir mistis ke rasional, dia bukan bergeser pada berpikir yang filosofis, tetapi dia bergeser pada pemikiran yang jauh lebih sekuler. Ya, kan, itu. Jadi misalnya menolak doktrin agama atau klaim yang ada di dalam teks-teks keagamaan, tetapi dengan mencampakkan agama-agamanya sekalian. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu yang terjadi sehingga kemudian terjadi pemisahan yang sangat ekstrim. Nah, padahal boleh jadi interpretasi yang dulu pernah dibangun oleh kaum agamawan, ya memang dimunculkan atau mereka ciptakan atau mereka tulis itu ketika sumber pengetahuan masih terbatas, ya kan? Kemampuan untuk mengeksplorasi alat pendukungnya terbatas, ya kan? Tapi dengan adanya kemajuan, kita menemukan jawaban-jawaban baru, ya kan? Sehingga sebenarnya kalau kita menempatkan ilmu pengetahuan sebagai proses dialektika, ya kan? Selalu ditemukan jawaban baru untuk sebuah pertanyaan yang sama, sebenarnya tidak ada pertentangan. Ya kan? Dan bahkan Al-Quran sendiri kan mengajarkan kepada kita untuk belajar, ya kan? Untuk selalu melihat alam semesta. Ya kan? Jadi selain ayat yang qauliyah, yang dinyatakan di dalam teks Al-Quran, ada ayat yang kauniyah, ya, yang ditunjukkan oleh alam semesta. Itu artinya apa? Di ruang yang alam semesta punya, ya kan, itu kita punya kesempatan untuk mengeksplorasi semaksimal mungkin pengetahuan yang ada di sana. Nah, tentu saja dalam proses eksplorasi itu agama memberikan koridor, ya kan, disebut dengan etika. Ya, Anda kalau mau melakukan uji coba, ya kan, untuk mengetahui seberapa dahsyat ledakan nuklir misalnya, ya jangan melakukan uji coba yang membahayakan masyarakat, jangan melakukan uji coba yang merusak gunung, jangan melakukan uji coba yang mengakibatkan adanya masalah pencemaran dan seterusnya. Nah, jadi itu koridor-koridor yang dibangun. Makanya karena terjadi pemisahan, sehingga kemudian pembicaraan etika yang berlatar belakang agama di dalam pengetahuan ini menjadi ditinggalkan kan. Orang menemukan banyak hal, tapi orang tidak membicarakan manfaat. Dan itu. Jadi sehingga yang tidak berfaedah pun, ya kan, itu dengan kemasan, dengan pencitraan dan segala macam itu, akhirnya mudah menjadi terkesan berfaedah. Nah, disinilah pentingnya kenapa kita selalu untuk menjaga hubungan antara pengetahuan dan ilmu, ya kan. Makanya ada pepatah kan yang menyatakan ilmu tanpa agama buta, ya kan, agama tanpa ilmu lumpuh misalnya kan. Nah, jadi itu pepatah yang warisan nenek moyang kita untuk selalu melihat keduanya, dan jangan sampai kemudian dengan perkembangan modernisasi ini justru kita membuat dikotomi, apalagi membenturkan di antara keduanya. Contohnya membenturkan di antara keduanya seperti apa, Bang Mufti? Saya misalnya melihat beberapa upaya untuk melihat mendelegitimasi ya, untuk mendelegitimasi pentingnya peran agama dalam memberikan warna terhadap kehidupan sosial. Ya, jadi misalnya Anda kalau berpolitik jangan berlandaskan agama. Loh, agama itu kan pandangan hidup. Agama itu sesuatu yang dipercaya akan membantu kita untuk selamat di dunia dan akhirat. Kok orang tidak boleh untuk menggunakan itu, ya kan, sebagai pandangan hidup. Nah, berbeda dengan politisasi agama, ya. Kita menolak politisasi agama, tapi untuk menjadikan agama sebagai dasar untuk kita berpolitik, itu sesuatu yang harus diakui, ya kan.
karena disitulah kita menempatkan nilai. Bahwa kemudian manifestasinya adalah produk hukum dalam bentuk undang-undang, manifestasinya adalah sistem politik yang kita sepakati, itu lain cerita. Ya kan? Tapi prinsipnya siapapun yang masuk di dalam ranah itu sebenarnya dia punya ruang untuk berkontribusi dengan keyakinannya masing-masing. Nah, kira-kira itu sebagai contoh ya. Ada banyak hal-hal yang lain yang mungkin bisa kita dalami, tapi untuk hal ini saya sekali lagi ingin menegaskan bahwa Islam tidak melihat dikotomi antara keduanya, dan termasuk juga di dalamnya adalah para filosof Muslim justru melihat keterkaitannya, ya kan? Kalau orang ingin mencari mencari informasi melalui eksplorasi sains, orang juga bisa mencari informasi melalui eksplorasi agama, ya kan? Cuman memang beda metode dan jalurnya. Tapi di sisi tertentu mereka bisa saling bertemu. Makanya Ibnu Sina pernah menyatakan bahwa ya agama itu menjawab hal-hal yang mungkin tidak bisa dijawab oleh nalar, ya kan? Tidak bisa dijawab oleh kemampuan intelektual semata-mata, ya kan? Tapi jawabannya ada di sana. Meskipun juga sebenarnya jawaban yang diberikan kadang-kadang juga masih misteri ya. Minggu lalu kita mendiskusikan soal surat An-Nur misalnya, ya kan? Konsep tentang cahaya itu kan juga masih misteri, tapi ditemukan kemungkinan jawabannya mendekati dari apa yang ada di dalam Al-Quran, seperti yang kita yakini. Artinya keduanya akan selalu berdampingan ya Bang Mufti? Iya, betul. Keduanya akan selalu berdampingan. Nah, saya ingin masuk ke satu pendekatan ya. Quran tadi kan kita percaya sebagai kitab pengetahuan. Nah, ada 4 cara Al-Quran itu mengajarkan manusia. Cara yang pertama itu dengan meminta kita untuk melihat alam raya, ya kan, melihat alam semesta. Ya, jadi misalnya afala tanzuru, ya kan, nah, apakah engkau tidak melihat? Kita disuruh melihat, ya kan, apapun ya itu menggunakan. Jadi kita diminta untuk mempelajari alam semesta, ya kan. Nah lalu kemudian yang kedua, Quran mengajarkan kita dengan menceritakan sejarah masa lalu, ya kan, kaum-kaum yang sebelumnya ada, apa saja yang membuat mereka hancur, apa saja yang membuat mereka maju, diceritakan. Dari situ kita mengambil iktibar, mengambil pengalaman. Nah, kemudian cara yang ketiga, itu meminta manusia untuk berefleksi. Ya kan? Meminta manusia untuk merenung, meminta manusia untuk memikirkan. Jadi kalau tadi melihat, menggunakan panca indera, merefleksi itu menggunakan hati, intuisi. Kan kira-kira gitu. Makanya, banyak ayat yang mengajarkan untuk itu. Nanti kita akan bahas, ya kan. Nah, yang terakhir ya tentu saja, ya kan, untuk hal-hal yang memang tidak bisa diinterpretasikan melalui alam raya, tidak bisa dimunculkan di dalam sejarah, dan tidak bisa dilakukan refleksi, Al-Quran memberi informasi, ya kan, memberi peringatan, memberikan janji, memberikan ancaman, dan seterusnya. Tapi intinya sebenarnya kalau kita lihat secara komprehensif, ya kan, metodenya Quran itu sebenarnya paralel dengan metodenya pengetahuan. Bagaimana cara orang mencari pengetahuan? Kan dia akan bertanya, ya kan. Nah, melalui dia bertanya, maka dia akan melihat jawaban-jawaban, ya kan. Apakah pertanyaan itu jawabannya ada di alam raya? Apakah pertanyaan itu jawabannya ada di dalam kisah sejarah? Apakah pertanyaan itu bisa dijawab melalui refleksi ataupun bisa dijawab melalui teks yang disampaikan oleh Tuhan? Nah, makanya menariknya sebenarnya Imam Al-Ghazali, ya kan, itu kan pernah membuat kategori tentang manusia, ya kan. Jadi beliau menyatakan bahwa ada 4 jenis manusia. Jadi ada manusia yang pertama itu manusia yang tahu bahwa dirinya tahu. Ya, nah kalau manusia yang ini nih bagus nih, ya kalau dia tahu dirinya tahu, kita belajar sama dia. Dia sadar dan kayaknya ada tanggung jawab nih. Betul, dia sadar, kita belajarlah sama dia kan gitu. Karena orangnya begini biasanya memang hidupnya baik, ya kan, dia tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang bermanfaat, mana yang tidak, ya. Kita belajar dari dia. Nah, yang kedua, ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Ya kan. Dirinya punya potensi. Orang ini hebat, cuman dia nggak pernah mengeksplorasi aja, nggak sadar kan, kira-kira begitu. Nah, orang yang kayak gini mesti kita bangunkan. Ini kayak orang lagi tidur kan, bangun, ya kan, coba kerjakan ini itu dan segala macam. Nah, orang yang seperti ini pun juga bagus sebenarnya. Dia bisa dimotivasi untuk menjadi baik, ya kan gitu. Nah, yang ketiga, ya kan, orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, ya.
ini bagus juga karena dia mau belajar dong. Oh iya, saya belum tahu. Gimana supaya tahu diri gitu ya. tahu diri ya kan gitu. Saya ingin belajar dan seterusnya. Nah, yang paling bahaya yang terakhir, tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, ya kan. Biasanya yang repotnya adalah kalau orang ini merasa dirinya tahu dan menggurui orang lain. Ini nih. Ya Ini yang kan? bahaya justru Nah, ya. itu yang bahaya ya kan. Pengetahuannya Google, ya kan. Tapi dia mendebat orang lain yang pengetahuannya sistematis ya. Dulu kalau kita datang ke dokter ya kan, kita tanya, "Dok, saya sakitnya begini-begini, keluhan saya begini-begini," ya kan. Dokter bilang, "Oh Pak, saya periksa ya. Tadi periksa Bapak begini nggak? Bapak susah tidur nggak? Bapak makannya bagaimana? Apa namanya, ada nyeri atau tidak?" Lalu kemudian dokter menyampaikan diagnosa, "Oh Bapak ini cuma kecapean," misalnya kan gitu. Tapi ya, orang yang ini tadi nih, "Enggak dok, saya lihat di Google katanya, ya kan, ini ada gangguan jantung." Ya kan, bagaimana dokter yang sekolah sama orang yang sekolah di Google? Nah ini yang bahaya ini kan. Gitu. Nah makanya selain Al-Quran mengajarkan manusia untuk apa namanya, untuk mencari pengetahuan dengan 4 metode tadi, Al-Quran juga mengingatkan bahwa ada batasan-batasan yang membuat manusia itu apa namanya, diakui pengetahuannya ya. Misalnya di dalam Al-Baqarah ya ayat 269 disebutkan ya bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab ya. Jadi Allah itu memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, apa yang dimaksud dengan hikmah? Hikmah ini pengetahuan ya. Para filosof muslim itu tidak menggunakan istilah filsafat saja, tapi mereka menggunakan istilah hikmah. Ya kan? Makanya filosof yang lama misalnya seperti Al-Farabi menulis buku judulnya Fususul Hikmah. Ya kan? Filosof yang lebih baru ya, aliran Isyraqiyah menulis aliran filsafatnya dengan nama Al-Hikmah Al-Isyraqiyah. Ya kan? Filosof yang lebih kontemporer lagi ya kan itu menulis filsafatnya sebagai Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Ya kan? Mula Sadra misalnya. Nah, itu menunjukkan bahwa hikmah ini sesuatu yang esensial dalam pengetahuan dunia Islam. Makanya di dalam Quran betul yu'til hikmata may yasha. Tuhan itu memberikan hikmah kepada siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsiran kata Quran. Dia mendapatkan sesuatu yang tiada bandingannya di dunia, khairan katsiran yang kira-kira gitu ya. Itu jadi sekali kita dapat pengetahuan itu luar biasa bobotnya kan gitu. Dan tidaklah yang bisa memikirkan ini atau bisa merenungkan ini kecuali ulul albab kata Al-Quran ya. Orang yang memang terlatih ya kan untuk bisa menyadari itu, yang bisa merenungkan itu ya kan. Nah, lalu kemudian juga di dalam surat Maryam ya ayat 12 ya. Itu diceritakan bagaimana Allah berfirman kepada Nabi Yahya ya ketika Zakaria mendambakan anak lalu kemudian lahir Yahya ya Allah berkata ya Yahya huzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sobiyya ya kan. Wahai Yahya berpegang teguhlah kepada kitab ya, kepada ajaran Tuhan ya kan, dan Tuhan memberikan kepada dia hikmah, pengetahuan pada saat dia masih kecil, sobiyah kan gitu. Jadi orang gede bisa. Itu diceritakan di situ kan. Gitu. Lalu terus kemudian di dalam surat Luqman ya, di ayat 12 dikatakan walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskuri lillah. Ya kan. Jadi Allah itu memberikan hikmah kepada Luqman. Luqman ini orang soleh ya. Wali ya, bahkan ada yang menyebutkan juga dia nabi, tapi tidak termasuk di antara yang 25 nabi dan rasul ya kan. Ada yang meriwayatkan dia hidup 3.000 tahun sebelum Masehi, artinya sekarang sudah 5.000 tahun dari jarak kita. Ada yang meriwayatkan beliau hidup di masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Ya. Nah, apa yang Allah sampaikan? Hikmah ya. Allah telah kami berikan kepada Luqman hikmah. Apa hikmahnya? Bersyukurlah kepada Allah. Itu kan hikmah yang luar biasa. Orang yang bisa bersyukur, ya kan, itu artinya orang yang tahu berterima kasih. Orang yang hidupnya itu apa namanya, tidak pernah tidak mengapresiasi. Itu pasti bisa bersyukur. Makanya itu hikmah, ya kan. Itu.
Lalu kemudian ayat berikutnya, wa may yaskur fa inna ma yaskur li nafsi. Barang siapa yang bisa bersyukur, sesungguhnya dia sedang mengapresiasi dirinya, mensyukuri dirinya, eksistensinya, kehadirannya, kan gitu. Wa man kafaro fa innallaha ghaniyun hamid. Kalau kafir, kalau menolak, kalau tidak bisa menerima, ya kan, apa yang sudah diberikan Tuhan, Allah itu maha kaya. Jadi ya Allah tidak butuh dia maksa-maksa dia untuk bersyukur. Yang nggak bersyukur sudah terima resiko, ya kan, dibiarkan oleh Tuhan. Tapi ini menunjukkan bahwa Luqman itu diberikan hikmah, ya kan. Hikmahnya apa? Kemampuan untuk bersyukur. Jadi kemampuan-kemampuan yang hebat. Nah, saya mau bilang bahwa ayat-ayat ini juga dibaca oleh para filosof Islam, ya, para filosof Muslim. Jadi mereka selalu merefer pada teori-teori atau pada pemahaman-pemahaman tafsir yang ada di dalam Quran untuk menyimpulkan konsep hikmah yang kemudian diterjemahkan menjadi filsafat di dalam pemikiran Islam. Artinya dari yang Bang Mufti jelaskan, Islam itu sangat mengapresiasi ilmu pengetahuan, betul? Betul, betul. Makanya tadi kan teksnya mengapresiasi, ulamanya juga mengapresiasi, baik itu ulama kalam, ulama fikih, ulama filsafat, juga mereka mengapresiasi, ya kan. Kenapa? Semua rumusan-rumusan teori yang mereka bangun, walaupun misalnya kalau kita bicara filsafat itu kan ada 3 aliran besar ya. Ada yang namanya Masyaiyah, ya, yang itu pengaruh filsafat Yunaninya besar, ya kan. Kemudian ada Isyraqiyah, ya kan, yang itu kemudian dianggap sebagai antitesisnya daripada Masyaiyah misalnya kan. Lalu kemudian ada hikmah muta'aliyah yang disebut sebagai sintesisnya. Tapi tiga-tiganya sebenarnya itu mendasarkan dirinya pada semangat eksplorasi yang ditanamkan oleh Al-Quran. Jadi kalau dibilang bahwa yang menghargai ilmu pengetahuan itu hanya saintis, salah. Ulama juga banyak menulis. Ya, bagaimana misalnya tafsir Zamakhsyari yang ditulis oleh Ar-Razi itu mengutip informasi-informasi pengetahuan, atau tafsir Al-Mizan yang paling mutakhir misalnya itu juga mengutip informasi-informasi pengetahuan, ya. Nah, lalu terus kemudian bagaimana ulama mencoba mendefinisikan, mengkategorisasikan pengetahuan, terutama para filosof, itu juga pasti basisnya juga merujuk pada pengertian-pengertian yang ada cantolannya dalam teks, ya. Misalnya Al-Kindi, ya. Al-Kindi itu kan dia menulis kitab Al-Falsafatul Ula, ya, filsafat pertama. Nah, pada saat dia menulis Falsafatul Ula, dia membagi pengetahuan menjadi 3. Ya kan, ada yang disebut sebagai pengetahuan tabiiyat atau fisik, ya. Ada yang disebut dengan pengetahuan riyadiyat atau matematika, dan ada yang disebut pengetahuan ilahiyat, ya, pengetahuan yang paling tinggi, ketuhanan. Yang dia bilang begitu. Nah, pengetahuan fisik itu adalah pengetahuan yang terendah. Tapi penting, ya kan? Kenapa? Karena tanpa pengetahuan tabiiyat kita nggak bisa survive di dunia, ya kan? Kira-kira begitu. Nah, lalu pengetahuan riyadiyat ini juga penting, ya kan? Nah, kenapa disebut di tengah-tengah? Karena dia antara fisik dengan metafisik, kira-kira begitu. Kalau kita bicara buku, kan ada barangnya, ya kan? Kalau kita bicara pohon, kan ada barangnya. Tapi kalau kita bicara 3 ditambah 3, kan nggak ada barangnya. Tapi kita bisa jawab bahwa 3 ditambah 3 adalah 6. Dia ada di ruang abstrak, tapi dia pengetahuan. Nah, Tuhan itu lebih tinggi lagi daripada ilmu 3 ditambah 3 tadi, ya kan? Makanya disebut sebagai filsafat pertama atau pengetahuan yang paling tinggi. Nah, dengan kategorisasi ini, maka seorang Al-Kindi, dia bukan cuma sekedar filosof, tapi dia polimet, ya. Dia belajar astronomi, dia belajar geometri, dia belajar fisika, belajar kimia, termasuk belajar filsafat. Dan kalau kita lihat sejarahnya, orang-orang seperti Al-Farabi, orang-orang seperti Ibnu Sina, itu adalah para polimet, ya. Dokter, ahli pengetahuan, termasuk juga ahli ilmu alam. Dan menariknya lagi, misalnya orang seperti Al-Farabi, ketika dia ingin menjelaskan kodifikasi, ya, kumpulan pengetahuan tentang kedokteran, dia memberi judul bukunya, itu bukan judul yang berkaitan dengan kesehatan, tapi dia memberi judul bukunya itu Al-Qanun, ya, undang-undang, ya kan, fitip. Kenapa? Karena memang kesehatan itu seperti aturan, jadi sekali kita melenceng, ya kita pasti sakit, kan kira-kira begitu. Nah, dia buat itu, judul bukunya adalah Al-Qanun fitip, ya, atau orang-orang Eropa menyebutnya The Canon, ya, sebagai judul buku yang itu mempengaruhi pengobatan di Eropa, ya, bahkan sampai sekarang masih dikaji itu. Nah, tapi ketika beliau menulis tema-tema filsafat, beliau memberikan judul bukunya itu Asy-Syifa, penyembuhan,
dan gitu. Kan orang kadang suka, oh Asyifa pasti kesehatan. Iya. Ya, makanya ada rumah sakit Asyifa misalnya Asyifa. kan gitu. Padahal Asyifanya Ibnu Sina itu berkaitan dengan filsafat. Nah, mengapa? Karena orang itu gersang. Orang itu tidak bisa menemukan kebenaran kalau dia tidak pernah berefleksi. Dan itu adalah penyakit yang harus disembuhkan. Makanya itu diarahkan kepada pemikiran yang filosofis. Nah, terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa tujuan orang berfilsafat menurut Al-Farabi sama dengan beragama, yaitu untuk mengetahui wujud eksistensi, ya kan, Tuhan, ya kan. Jadi sama, cuman jalannya beda. Nah, itulah mengapa kelebihannya, ya kan, ketika dia masuk ke dalam ranah filsafat Islam terjadi sintesis, ya kan. Bahkan kecenderungannya ya dalam aliran hikmah muta'aliyah itu, ya kan, itu filsafat yang sufistik, ya kan. Jadi makanya disebut sebagai irfan, ya. Jadi pengetahuan yang lebih tinggi yang berkaitan dengan ketuhanan, yang itu disertai dengan ritual-ritual dan praktek keagamaan. Jadi bukan cuma sekedar orang exercise intelektual, tapi juga ada ritual keagamaan yang diakui, ya kan. Termasuk ibadah itu sebagai bagian dari perolehan pengetahuan. Ibadah itu bagian dari cara untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, di dalam tradisi filsafat yang sekuler, ilmu itu yang dikenal hanya satu kan, ilmu yang diperoleh melalui eksplorasi intelektual, ya kan. Apakah itu pendekatannya empirisisme, ya kan, harus melalui uji segala macam. Tapi di dalam filsafat Islam itu dikenal juga ilmu yang memang diperoleh sejak kita lahir. Sekali lagi tidak ada pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan, ya. Upaya untuk mempertentangkan antara agama dan ilmu pengetahuan sebenarnya justru akan melecehkan kemanusiaan kita sendiri sebenarnya, kan begitu. Karena kalau kita lihat bagaimana hukum dirumuskan, bagaimana pemahaman terhadap teks-teks yang ada di dalam di dalam pengetahuan keagamaan, itu ternyata alatnya atau perangkatnya justru sangat bergantung pada perangkat-perangkat yang dihasilkan oleh pengetahuan. Ya, misalnya di dalam Islam itu ada tradisi Ru'yatul Hilal misalnya, kan. Itu kan membutuhkan perangkat yang dihasilkan dari produk pengetahuan, yaitu ilmu astronomi misalnya, kan. Lalu kemudian ada ilmu tentang penghitungan waris misalnya, kan. Itu kan berbasis pada matematika, ya, pada aljabar dan seterusnya. Jadi sekali lagi ketika kita menganggap bahwa salah satu itu tidak berhubungan dan ditarik keluar dari agama, justru malah membuat agama itu tidak punya bobot, ya kan. Kita sulit untuk menentukan persisnya waktu buka puasa. Nih hari ini kita lagi puasa, nggak jelas di waktu berbukanya, kan, kalau tidak tidak dukung oleh kemampuan itu. Dan kemudian yang kedua, dari aspek kemanusiaan, sebenarnya kan kita ini memang hayawanun natik, makhluk yang berpikir, ya kan. Nah, produk berpikirnya itu adalah pengetahuan. Nah, kemudian di sisi lain kita mendapatkan wahyu, ya, mendapatkan informasi agama melalui nabi dan seterusnya. Nah, tinggal kita paralelkan, kita pertemukan sehingga kemudian dua-duanya bisa menjadi bekal hidup untuk kita semua. Saya kira itu poin pentingnya. Jadi sangat salah ya ketika ada persepsi agama atau Islam ini sangat menentang ilmu pengetahuan. Oh, salah sangat besar. salah. Okay. Sangat salah. Oke, luar biasa sekali Bang Mufti perbincangan kita kali ini. Mungkin menutup atau mengakhiri perbincangan kita terkait ilmu dan agama ini dari segi filsafat seperti apa, boleh disampaikan kepada pemirsa Matahari TV bagaimana kesimpulan untuk topik kita hari ini? Baik, jadi saya ingin menyampaikan bahwa di dalam konsep keagamaan kita, ya, ada pemahaman tentang al-haq, ya, atau yang kita sebut sebagai kebenaran sejati, al-haq, ya. Jadi al-haq itu kan juga dia merupakan salah satu asma, salah satu citra daripada Allah, ya. Nah, kita ini kan memang diminta untuk mencari yang hak, kan, itu. Dan hak itu dalam terminologi agama di segmen apapun itu dinyatakan bahwa dia sifatnya mutlak, ya. Jadi dia tidak ambigu, tidak mengandung keraguan-raguan di dalamnya. Nah, itu. Nah, dengan pengetahuan kita kan sedang mengejar hak, ya, mengejar pengetahuan yang hakiki yang bermanfaat untuk hidup kita. Bagaimana cara mengatasi cuaca, bagaimana cara mengatasi transportasi supaya lebih cepat dan seterusnya. Nah, dalam pengetahuan agama juga begitu. Kita juga mencari yang hak, ya, mencari bagaimana cara kita untuk bisa
mendekati Tuhan, memahami agama ini dengan cara yang benar, ya kan. Nah, yang pengetahuan ini itu juga akan berkontribusi terhadap agama kita, ya kan. Jadi misalnya dengan kita membuat transportasi yang baik, kita bisa melaksanakan ibadah haji. Kita bisa melaksanakan kegiatan keagamaan dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan seterusnya, ya. Jadi sekali lagi jangan terjadi dikotomi, ya kan, seolah-olah kita kembali ke zaman batu, segala sesuatu harus dipahami letterlock, apa yang tidak ada pada masa lalu itu dianggap sebagai bid'ah, tapi kita jadikan dua-duanya selama itu sesuai dengan syariah dan saling mendukung, kita perkuat kedua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa. Pemirsa Mata Hati TV, semoga setelah ini, setelah melihat dan menyimak perbincangan kita terkait topik hari ini, tidak ada lagi mungkin pemirsa Mata Hati TV yang menanyakan bagaimana ilmu dan agama ini seperti apa, dan mungkin ini harusnya terpisahkan atau bagaimana agama memandang ilmu atau sebaliknya. Silahkan disimak kembali tayangan kita pada episode kali ini. Dan sekali lagi luar biasa, jumpa lagi nanti di episode selanjutnya, dan pastinya saya juga nggak akan lupa untuk mengingatkan jangan lupa subscribe YouTube Mata Hati TV dan juga nyalakan loncengnya supaya kamu menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan update terbaru terkait episode kita dalam menemani Anda semua dalam menunggu waktu berbuka puasa. Kalau gitu saya Nita Marley dan juga Bang Mufti Makarim selaku narasumber kita yang luar biasa hebat ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you.